Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Wulandari dari TBIP tahun 2018 dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai style, context, and register. Untuk pembukaannya, bahasa itu berbeda-beda menurut kegunaannya, penggunanya, menurut tempat digunakannya, dan kepada siapa bahasa tersebut digunakan, serta menurut siapa yang menggunakannya. Nah, pihak yang dituju dan konteks berpengaruh pada pilihan ragam bahasa yang digunakan, apakah bahasanya, dialeknya, atau bahkan gaya bicaranya nanti. Secara singkatnya seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 5 hal ini. Yang pertama, address as an influence on style, jadi penerima bahasa yang memberikan pengaruh kepada gaya bicara atau gaya bahasa. Kemudian, accommodation theory, teori akomodasi, kemudian konteks, gaya, dan juga kelas. Dan yang keempat, gaya bahasa di negara di non-Western society, maksudnya di negara-negara atau masyarakat yang tidak berada di belahan dunia bagian barat atau negara-negara lain yang Eropa ataupun Amerika. Kemudian yang kelima, register. Oke. Yang pertama, address as an influence on style. Jadi penerima atau pendengar tujuan bahasa tersebut sebagai sesuatu yang mempengaruhi gaya bahasa. Nah, prinsipnya seperti ini. Semakin dekat seseorang dengan orang lain, maka semakin kasual dan santai gaya bicara yang digunakan. Sedangkan orang-orang yang menggunakan bentuk-bentuk standar atau resmi atau formal itu digunakan untuk orang yang tidak mereka kenal dengan baik. Seperti itu. Nah, secara garis besar itu ada dua, yaitu berdasarkan umur dan juga latar belakang. Misalnya, pada saat seorang anak kecil melakukan pidato atau speech, itu sangat berbeda dengan orang dewasa yang melakukan pidato. Pertama-tama untuk anak kecil itu kalimat-kalimat yang digunakan itu lebih pendek, kemudian menggunakan grammar atau tata bahasa yang lebih sederhana. Kemudian kosakatanya itu lebih simpel dan kata-kata yang digunakan sehari-hari. Sedangkan orang dewasa itu menggunakan kalimat yang lebih kompleks, menggunakan kalimat majemuk. Kemudian menggunakan kosakata yang lebih eksklusif atau yang jarang digunakan. Nah, dari situ dapat disimpulkan bahwa umur itu mempengaruhi gaya bicara. Kemudian latar belakang sosial. Nah, desain audiensi itu sangatlah penting. Jadi pengaruh pihak yang dituju atau penonton tentunya mengubah gaya bicara yang kita keluarkan atau kita praktekkan. Contohnya, misal pembacaan berita dengan tingkat audiensi yang menengah itu menggunakan gaya biasa yang tidak formal. Contohnya, yang lebih tidak formal maksudnya. Contohnya seperti TV-TV lokal, seperti JTV atau TV lokal lainnya. Kalau di Jawa Timur adanya JTV. Sedangkan untuk pembacaan berita yang berada di TV nasional itu menggunakan bahasa yang lebih formal karena target audiensinya yang lebih luas daripada TV lokal, seperti itu. Oke, next. Accommodation theory. Jadi teori akomodasi. Ada beberapa teori, yaitu yang pertama speech convergence, and then speech divergence, stylization, dan accommodation problems. Jadi yang pertama speech convergence. Dua orang yang melakukan percakapan dengan cara yang sama atau ucapan seringkali mirip, atau ucapannya seringkali mirip. Dan kata lain, ucapan tersebut cocok atau nyambung dengan orang yang mereka ajak bicara. Nah, proses ini disebut akomodasi bicara. Jadi,
Jadi yang dimaksud akomodasi bicara itu kadang misal orang-orang yang bekerja pada bidang yang sama uh, atau sedang membicarakan hal yang sama, hal yang mereka tertarik, hal yang tertarik bagi mereka itu, hal yang menarik bagi mereka itu membuat mereka menjadi berbicara dengan cara yang mirip. Kalau nggak gitu, kosakata yang digunakan sama. Kayak kalau misalnya bapak-bapak bicara tentang sepak bola, itu biasanya kosakatanya udah pakai kosakata pertandingan sepak bola dan mereka itu bicaranya mirip banget dan kelihatan nyambung, cocok gitu. Kemudian speech divergence, jadi adanya rasa kebanggaan terhadap identitas bahasa yang digunakan oleh seseorang. Nah, contohnya di sini misal ada orang-orang yang menggunakan bahasa yang sama, tetapi dengan aksen yang berbeda. Nah, contohnya ada bahasa Indonesia. Tadi kan ada seseorang yang menggunakan bahasa yang sama, tetapi aksennya berbeda. Ada banyak orang yang lebih memilih untuk mengoreksi dan juga makin gencar dalam menggunakan identitas bahasa yang asli. Contohnya bahasa Indonesia. Tetapi karena di Indonesia itu kan banyak sekali suku, jadi penggunaan bahasa Indonesia pun kadang mendapatkan aksen atau ciri khas dari suku-suku tersebut. Kalau bahasa Jawa itu misalnya ada sedikit kesan medok di saat mengucapkan bahasa Indonesia. Nah, orang-orang yang merasa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, tidak terpengaruh oleh aksen yang lain, itu lebih gencar dalam menggunakan bahasa yang dianggapnya baik dan benar tersebut dan mengoreksi bahasa Indonesia yang menggunakan aksen medok tadi. Contohnya seperti itu. And then stylization. Jadi seseorang menggunakan bahasa dengan gaya yang berbeda atau bukan secara normal. Jadi contohnya, menggunakan bahasa Indonesia ya misalnya, tapi seperti yang kita tahu ada banyak orang yang pandai melakukan impersonate, jadi menirukan aksen orang-orang lain. Nah, sedangkan seperti yang kita tahu, masing-masing orang itu memiliki aksen tersendiri terhadap apa yang mereka ucapkan. Oleh karena itu, ada ciri khas dari masing-masing tokoh-tokoh yang ditirukan tersebut. Nah, itu termasuk dalam stylization. Dan yang terakhir adalah accommodation problems. Jadi banyak masalah-masalah yang timbul karena adanya akomodasi bahasa ini. Contohnya, saat misal seorang ibu mengajarkan anaknya tentang suatu kata. Nah, si anak tersebut bisa saja protes kepada ibunya dan menirukan atau kalau itu mengoreksi pengucapan orang dewasa atau ibunya tersebut, padahal si anaknya sebenarnya belum tahu cara pengucapan yang benar itu kayak gimana. Nah, itu salah satu masalah yang ada di situ karena memang bawaan human being-nya. Oke, next. Konteks, style, and class. Jadi konteks bahasa, gaya, dan juga kelas. Nah, dalam bab ini itu ada 4 subbab. Jadi memang yang pertama formal context and social rules. Jadi konteks formal dan peranan sosial. Jadi panggilan dan ucapan pada seseorang itu dipengaruhi status relatif dan solidaritas. Contohnya, orang yang sangat dekat biasanya menggunakan nama depan yang pendek sebagai nama panggilan, sedangkan orang yang kurang dekat menggunakan gelar atau nama belakangnya. Contohnya namanya Johnny Walker. Orang yang dekat biasa panggil dia John. Jadi menggunakan nama depannya aja yang pendek, yang panggilannya aja. Sedangkan orang yang tidak dekat bisa memanggilnya dengan Mr. Walker. Jadi ada gelarnya Mr. sama Walker atau nama belakangnya. Kayak gitu. And then colloquial style or the vernacular. Jadi ada beberapa situasi yang mendorong seseorang untuk berbicara lebih nyaman dan formal. Seperti berbicara dengan kelompok di taman bermain, ras yang sama, anggota keluarga, dan lain-lain. Kayak misal di sekolah, oke lah kita menggunakan bahasa yang formal kepada guru. Dan juga terkadang menggunakan bahasa yang agak lebih formal atau halus dengan teman-teman di sekolah.
Tetapi dengan teman sepermainan kita di rumah, dengan keluarga, kemudian dengan orang dari suku kita yang sama, itu biasanya kita menggunakan bahasa yang sehari-hari atau bahasa yang lebih tidak formal daripada kita yang biasanya. And then, yang ketiga, the interaction of social class and style. Jadi, kelas sosial, gaya bicara, dan variasi bahasa itu saling berhubungan dan mempengaruhi. Contohnya, profesi seseorang itu mempengaruhi adanya gaya bicara. Contohnya, seseorang yang berprofesi sebagai guru menggunakan bahasa-bahasa yang tentunya lebih formal. Nah, terkadang bahasa-bahasa itu juga mempengaruhi bagaimana guru tersebut berbicara kesehariannya. Dia berbicara dengan sopan, dengan rapi, dengan tata bahasa yang bagus, dan terkadang bahkan sama dengan bagaimana dia berbicara di sekolah. Seperti banyak contoh-contoh kiat-kiat bahasa yang digunakan oleh masing-masing profesi, kayak pengacara, kemudian politikus. Seperti itu kan biasanya gaya bahasanya memang terbawa sampai kesehariannya. Dan yang terakhir adalah hypercorrection. Jadi fenomena di mana seseorang yang menggunakan ucapan yang dianggap lebih benar atau super benar yang penggunaannya melampaui norma dan melibatkan perluasan bentuk di luar standar. Jadi kadang ada orang yang mengoreksi atau memberikan kayak berlebihan mengkoreksinya, padahal belum tentu juga itu hasil koreksinya itu sesuai atau tidak dengan aturan yang ada. Seperti itu. Oke. Number 4, style in non-Western societies. Jadi gaya bahasa yang digunakan oleh negara-negara lain selain negara Western. Nah, contohnya di sini bahasa Jepang dan Korea. Jadi memang di bahasa Jepang dan Korea itu memiliki seperangkat kontras tata bahasa khusus yang mengekspresikan kesopanan dan rasa hormat kepada orang lain. Jadi, sebelum memutuskan gaya bicara yang akan digunakan, penutur menilai status mereka terkait dengan penerima berdasarkan faktor-faktor seperti latar belakang keluarga, jenis kelamin, usia, serta formalitas konteksnya. Nah, kemudian mereka juga memilih apakah yang kita gunakan itu kata-kata atau ucapan yang polos, sopan, atau gaya bicara yang hormat atau formal. Nah, jadi bentuk-bentuk ini sangat dipengaruhi oleh banyak hal dan sangat rumit. Nah, oleh karena itu orang-orang yang berpendidikan lebih banyak memiliki kontrol dalam memilih gaya bahasa. Jadi, oleh karena itu status sosial seorang pembicara dapat disimpulkan dari keahlian mereka dalam memilih dan menggunakan berbagai gaya dalam bahasa Jepang atau bahasa Korea. I'm sorry karena tiba-tiba di sini hujan jadi suaranya agak noise. Langsung lanjut aja ya. Yang terakhir adalah register. Contohnya di sini yaitu sports announcer talk. Jadi bagaimana gaya bicara yang digunakan oleh komentator atau announcer di bidang olahraga. Jadi saat orang mendeskripsikan acara olahraga, bahasa yang mereka gunakan dapat dibedakan dengan jelas dari bahasa yang digunakan dalam konteks lain. Ciri pembeda yang paling jelas umumnya adalah kosakata. Jadi memang banyak kosakata yang berbeda yang digunakan oleh pembawa acara olahraga biasanya ya. Nah, dan penggunaan istilah-istilah ini adalah istilah-istilah yang ada pada cabang olahraga dan menjadi ciri khas olahraga tersebut. Contohnya misal ada deskripsi play by play yang berisi semburan kata aksi. Jadi misal ada banyak kan, ada penyeruan aksi apa, terus dengan nada yang tinggi. Nah, itu masuk bagian play by play.
Sedangkan color commentary yang berisi komentar terhadap jalannya pertandingan. Biasanya kalau pembawa acara olahraga itu pasti lebih energik dan menggunakan kata-kata seru. Nah, kalau kata-kata yang seru penuh dengan aksi itu masuk dalam bagian play by play. Sedangkan kalau yang mengomentari jalannya pertandingan dengan pelan-pelan, dengan penjelasan yang baik, itu masuknya color commentary, seperti itu. Saya rasa itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.